Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Iya, aduh, haredang. Di dunia haredang, di akhirat bahagia. Allahu Akbar. Nah, kesempatan ini tidak disia-siakan karena juga hadir Ustazah dari Jawa Barat, Teh Wiwin Habibah, untuk menyampaikan tausiah tentang anak saleh. Tolong Teh, nasihati kami semua. Silakan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Ali, bahwa anak yang soleh itu pertama kali tidak terlepas dari doa dari orang tua. Sebagaimana Nabi Ibrahim pun berdoa karena inginkan anak yang soleh, dan nabi-nabi yang lain pun berdoa inginkan anak yang soleh. Anak yang soleh pada dasarnya adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasul. Karena setiap ruh manusia di alam ajali telah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yang mendasari manusia, baik itu anak, orang tua, dewasa dan lain sebagainya, yang mendasari semua itu adalah ketauhidan. Tidak akan didapatkan seorang anak yang soleh manakala tauhidnya tidak baik. Saya kira pembentukan anak yang soleh ini sangat ditentukan oleh pembentukan atau pendidikan agama dan keteladanan dari kedua orang tuanya. Banyak di antara kita mungkin mendidik anak ini dengan pendidikan-pendidikan yang di luar agama. Padahal untuk menjadikan anak yang soleh itu adalah modalnya atau dasarnya adalah dari ketauhidan. Apabila tidak dileskan matematika, fisika, piano dan lain sebagainya, atau tidak sekolah, anak kita sering kita marah begitu. Tetapi apabila tidak mengikuti pendidikan agama, sering kita lalai. Bahkan banyak di antara orang tua, banyak di antara kita yang melarang anaknya untuk sekolah agama karena khawatir nilai pelajarannya turun begitu. Nah, ini yang sangat disayangkan karena anak-anak itu adalah merupakan generasi Rasul. Tidaklah manusia ini diberi keturunan oleh Allah kecuali keturunan tersebut untuk dicetak, dibina, dibimbing oleh para orang tuanya untuk menjadi penegak agama-agama Allah. Manakala anak yang soleh itu taat kepada Allah dan Rasul, sudah tentu dia memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk taat juga kepada kedua orang tuanya sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul. Dan saya kira untuk membentuk anak yang soleh ini dititik beratkan kepada pendidikan tauhid, dikembalikan pada pendidikan tauhid. Begitu Ustaz. Allahu Akbar. Doa, pendidikan, keteladanan. Allahu Akbar walillahil hamd. Abi, lanjutkan Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, untuk menciptakan anak soleh, pertama dalam kitab Tarbiyatul Aulad, pertama adalah doa. Doa ini penting. Makanya Nabi dalam hadisnya bersabda, takhayyaru linutofikum. Nah, fa innal irqadat sas. Jadi takhayyaru linutofikum. Carilah yang baik untuk tempat air mani kamu. Jadi disuruh cari istri yang baik, yang solehah. Makanya dikatakan pankihu ma toba. Bukan mahasuna, majamala, bukan. Tapi ma toba lakum. Yang baik buat kamu. Bukan sekedar cantik aja, bukan. Makanya penting sekali itu. Doa kepada orang tua, kepada anak, Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Soalnya kenapa Bu, Bunda? Nanti di dalam kubur, ketika kita masuk dalam kubur, sambil menunggu hari kiamat, itu dalam hadis, dalam kitab Daqaiqul Akhbar, diceritakan tu'rodu alaikum a'malu abnaikum. Akan ditampakkan selama kamu meninggal amal-amal perbuatan anakmu.
Jadi orang yang sudah meninggal itu, ya, itu menurut kita disamai dunia. Saya kurang tahu samai dunia itu batasannya mana. Makanya dikatakan disamai dunia. Jadi disamai dunia, terutama tiap malam Jumat, itu akan ditampakkan perbuatan anakmu. Makanya orang yang meninggal itu ditampakkan, nih kerjaan anak lu nih di dunia. Lagi begini, lagi begini, lagi begini. Alangkah sakitnya bunda, alangkah sakitnya. Ya anak yang sudah kita besarkan dari kandungan 9 bulan, kita didik dengan uang, akhirnya tidak membahagiakan kita. Makanya dikatakan waladun soleh yad'u lahu. Yad'u itu ada dua, ada yad'u alaihi, itu nyumpain. Tapi ada lagi yad'u lahu, mendoakan. Jadi yang susah ini anak yang mendoakan. Oleh karena itu yang pertama adalah doa. Doa kita kepada Allah untuk anak-anak kita. Jangan sekali-kali sampai putus asa terus. Ya, lagi malam tuh, ya, habis kita sembahyang tahajud, anak kita yang masih kecil tidur, ini embun-embunannya nih. Ini apa bahasa Indonesianya nih? Saya ngomong bahasa Betawi aja nih, embun-embunan apa sih ini? Ya, ubun-ubun. Karena saya orang Betawi ngomongnya embun-embunan. Embun-embunan ini bacain Fatihah atau selawat, ya selawat tuh kalau kata guru saya sampai 1000 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di embun-embunnya tiup. Kenapa embun-embunnya tiup? Karena di sini makhrajur ruh, tempat keluarnya ruh itu dari sini. Ya, orang Islam, orang mukmin, ya mudah-mudahan kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Nanti ruh kita keluar dari sini nih. Nih, alhamdulillah, bagaikan apa namanya benang dicabut dari adonan roti. Begitu gampang, begitu mudah. Tapi orang kafir yang banyak dosa kafir ini dicabut roh dari ujung jempol. Nah, kata guru saya Ki Abdullah Syafi'i bilang dari ujung jempol. Ini dicabut bagaikan nyabut duri salak dari dalam perut. Itu apa diangkat juga itu ditarik, brojol semua, brobol saudara sekalian. Makanya mari doa kepada anak itu paling penting. Ya, yang kedua, dalam kitab Tarbiyatul Aulad itu dikatakan di sana di samping pertama mendoakan kepada anak kita, yang kedua ngasih contoh. Ya, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad diutus di dunia bukan karena ilmunya, bukan karena pangkatnya, bukan karena baiknya, bukan karena cakepnya, bukan, tapi karena akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makanya orang tua harus memberikan contoh kepada anak. Ada pepatah orang Betawi bilang begini, jangan salahkan anak pada joget kalau bapaknya memaknya yang mukul gendang. Saya ulangi lagi, jangan salahkan anaknya pada joget kalau bapaknya sama emaknya yang mukul gendang. Lah emang bapaknya yang salah, emang ibunya yang salah. Oleh karena itu contoh kepada anak ini penting-penting banget. Masya Allah, tabarakallah. Saudara ingat ceritanya Nabi Ibrahim alaihis salam mendapat ujian yang begitu berat. Bayangkan 80 tahun kagak punya anak. Pengen banget tak anak. Begitu Nabi Ibrahim bilang sama istrinya, udahlah ente berdoa. Kata istri Ibrahim bilang, ya Allah, wa anas azmi wasta'ala ro'si saiba. Tulang udah pada payah ini, pada keropos. Rambut udah pada beruban. Iya, Masya Allah, rambut udah pada beruban semuanya. Kulit udah pada kendor, mata udah lamur, makan tinggal bubur. Kalau nggak bersyukur masuk kubur bisa hancur. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim, Masya Allah, begitu dapat perintah langsung untuk menyembelih anaknya. Begitu dia seorang nabi, apakah karena dia seorang nabi anaknya langsung main bekuk, main potong, main jebret, main ikat, main penggal paling enggak, ditanya. Ya Allah, panzur maza taro, cakep banget itu bahasa Arab. Ya Allah. Falamma balagha ma'ahu saya
Qala ya bunayya inni ara fil manam Ya Allah. anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abatil alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahu akbar. Jadi enggak Bu, enggak langsung tekuk, enggak langsung ikat longkot, enggak. Diajak ngomong panjur mazataro. Ibrahim atau anaknya Ismail, semalam ayah mimpi. Mimpi apa? Mimpi menyembelih kamu. Menurut kamu gimana? If'al ma tu'mar. Perintah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wahai ayah, ya Allah, ini anak yang soleh. Ibu jangan lupa ini mimpinya Nabi. Iya. Iya. Ntar mimpi nyembelih anak, Waduh. nyembelih langsung. Beda ya Bunda ya. Mimpi syariat. Dan ini bukan kriminal. Dan ini bukan sinetron. Tapi ini syariat Allah. Betul. Sebagai wujud tadi yang dijelaskan Teh Wiwin, tauhid yang kuat. Betul. Diuji tauhidnya mana? Cinta Allah apa cinta anak? Lebih cinta Allah, laksanakan. Ternyata itu wujud kecintaan sejati. Kalau sudah cinta anak karena Allah, maka anak pun diberkahi oleh Allah. Makanya namanya Ismail. Ismail dikata sami'ah, sangat dengar ajakan Allah, sangat dengar omongan orang tua. Ya. Jadi Nabi Ibrahim nanya tuh pandur majataro. Ayah bagaimana anakku kalau kamu semalam saya mimpi. Ya Allah, dia bilang kerjakan aja. Coba kalau anak sekarang. Ya Allah ya Robbi. Kita ajak ngomong nih, pagi-pagi kita ngomong. Nah sini dah, Bunda pengen ngomong. Ngomong apa Bunda? Semalam Bunda mimpi nih suruh motong engkau, gimana? Wah, langsung buron, kabur. Iya, itu kadang-kadang masih mending Bu, Bunda. Kadang-kadang ada yang ngebalikin begini. Lah saya yang dipotong, ibu aja yang tuaan. Bisa, begitu. Makanya sate junimnya sobirin, masalah kesabaran bukan main. Itu dalam kitab Duratun Nasihin diceritakan. Itu disisirin. Iya disisirin. Anak tuh mau dipotong dirapiin dulu. Iya dirapiin. Dibilang begini, ini nak kamu mau dipotong nak sama ayah. Bagaimana? Kata Ismail siap. Dirapiin, dimandiin. Masya Allah. Dikalungin tambang, diikat tangannya, dituntun ke Jabal Kubais. Waktu itu Jabal Kubais. Iya dituntun. Enggak berontak, enggak, ayo aja. Ditaruh di apa namanya, di batu, ya, dipotong, ya terima. Masya Allah, Allahu Akbar. tabarakallah. Falamma watallahu lil jabin. Masya Allah. Wanadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya. Ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Jadi ketika Ismail meletakkan kepalanya di paha ayahnya dan ayahnya Nabi Ibrahim siap, Bunda, siap sudah menggorok apa? Datanglah malaikat Jibril. Saddaqtar ru'ya. Hebat. Benar. Kau benar-benar cinta kepada Allah. Benar tauhidmu. Nabi Ibrahim cinta putra tercinta, apalagi 80 tahun menanti kehadiran anak. Tapi ternyata lebih cinta kepada Allah. Ismail, jelas dong cinta dirinya, cinta ayah ibunya, tapi cinta kepada Allah luar biasa. Siti Hajar, siapa yang tidak cinta sama anak? Sangat mencintai putra beliau Ismail, tapi lebih mencintai Allah di atas segala-galanya. Karena itulah cinta keluarga Ibrahim terbukti cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Karena itu Allah abadikan mereka. Peristiwa Idul Adha, peristiwa haji, makam Ibrahim, hijri Ismail, Sofah Marwah. Bahkan dalam salat pun kita membaca, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahu Akbar. Tadi Bunda, Anda mengamalkan doa itu. Jadi setiap lihat anak, memegang anak, mencium anak, selalu dengan doa. Ya, sayang. Bahkan ketika, apalagi waktu hamil. Surah Maryam ayat 12, 13, 14, 15. Surah Maryam ayat 12,
13, 14, 15. Sebaik-baik doa, doa Al-Quran. Dan doa ayah untuk anak mustajab. Di antaranya yang Anda baca. Ini harapan Nabi Zakaria kepada putranya Yahya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yawma wulida yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Hai anakku Yahya. Ini kalau kita terjemahkan anak kita ya Bang. Hai anak Arifin, Alvin, Ammar, Azka, Syahla, Jia. Yang kelima Jia dari bidadari yang kedua. Berpegang teguhlah kepada kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berilah kepada anak-anak kami hikmah yang banyak. Hanan, bakti pada kedua orang tua, cinta Allah, cinta Rasul, cinta ulama, tidak sombong, tidak maksiat, selamat saat lahir, selamat saat wafat, dan selamat saat dibangkitkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Jadi doa dalam surah An-Nisa ketika megang Syahla yang perempuan, kemudian Jia, bacanya Nanda, fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Ya Bang ya? Anak yang saleh, wanita yang salehah, hafidhah, yang menjaga kehormatan dirinya, auratnya, dan dijaga oleh Allah. Begitu pula Arifin kalau ngelihat istri doa. Apa bunda yang Nanda baca? Ayat-ayat bidadari. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari itu seperti yakut, permata yang indah, marjan, berminyak, leer. Indah. Jadi istri kita seperti bidadari. Begitu pula ngelihat suami. Bacakan ayat-ayat tentang Nabi Sulaiman supaya keker, gagah. Ya Bi? Apahamna Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Doa terus. Doa sangat mustajab, karena itu hati orang beriman diam-diam hatinya berdoa. Melihat ini doa, mendengar ini doa. Allahu Akbar walillahil hamd. Melihat beliau mudah-mudahan sehat walafiat. Jangan kawin lagi ya Bi. Ya. Allahu Akbar. Oh subhanallah, kata beliau kawin. Oh iya. Kata beliau nikah boleh, tapi kawin jangan.
Ini ada juga Ustadz Junaidi, beliau pakar ruqyah. Ya. Spesial ini pemburu setan. Ya Bunda, pemburu jin beliau ini. Dan beliau, kita minta beliau juga membahas tentang bagaimana anak supaya selamat dari gangguan setan. Penting ini Bunda ya. Ada anak Bunda datang makan upilnya. Bahkan kotorannya. Ya Ustadz, apa-apa saja dulu Ustadz, cerita yang begitu-begitu. Kejadian anak-anak yang kena gangguan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin wal hadirat dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ujian. Di antara ujiannya adalah Allah ciptakan yang nama syaitan. Syaitan ini bisa berasal dari makhluk yang gaib, dari kalangan jin, atau syaitan juga dari kalangan manusia. Dan di antara banyak gangguan syaitan terhadap manusia, khususnya pada anak-anak, dalam sabdanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa semua anak yang lahir di dunia ini dicocok oleh setan, kecuali Isa bin Maryam dan ibunya, karena memang sudah Allah jaga. Artinya setiap bayi yang akan lahir, setan sudah berancang-ancang untuk mengganggunya, menggodanya. Maka diantaranya ada anak-anak kecil yang biasa nangis, rewel, sepanjang hari, sepanjang malam, membuat ayah bundanya gelisah. Ini bisa jadi ada karena gangguan jin. Dan ada lucu Bunda, anaknya nangis bila mamanya sholat. Jadi bila sholat nangis, tapi kalau nggak sholat nggak nangis. Ya. Bila ngaji nangis. Tapi kalau mamanya nonton TV, Diam. ya, apalagi acara gosip, anaknya ketawa, senang. Ya. Nah, kenapa ini? Ya, makanya tadi kaitannya dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail dan Ishak, dan itu doa juga yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Hasan dan Husain. U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Jadi ini doa yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Tadi kalau Ustaz tadi doa-doa dari ayat Al-Quran, saya menyampaikan doa-doa dari hadis Rasulullah. Di antaranya adalah memohonkan perlindungan kepada anak cucu kita, ya, tidak hanya anak ya, cucu juga, ya, mungkin cicit juga dari gangguan setan yang kelihatan atau yang tidak, dan juga dari mata yang jahat, yang hasad, yang iri, yang dengki, yang bisa menyebabkan sakit. Ulangi Bang doanya, Bunda simak doanya ya. Bunda pegang anak, pegang cucu, siapapun, sahabat yang baru melahirkan, ini doanya, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Jika anaknya tunggal, satu laki-laki, domirnya pakai K ya. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Kita sama-sama ngikut Bang, pelan-pelan. Ya, Bunda ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lamah. Ini kalau anaknya putranya laki-laki. Kalau yang perempuan domirnya diganti u'idzuki. Ya. Kalau dua kembar u'idzukuma. Atau kita karena mendoakan ini tidak hanya ketika lahir, tapi kapan saja. Ketika melihat anak lagi tidur, kita mohonkan. Anak saya 3 putra semuanya. Doanya u'idzukum. Pakai jamak mukhatab. U'idzukum
bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Kemudian kalau perempuan diganti uidzuki, ya, ka-nya diganti menjadi ki, mukhatabah. Ya, uidzukuma sama kalau 2. Kalau 3 uidzukunna. Sekarang kalau untuk doa anak banyak Bunda, kita ulang ya. Ya. Biar mantap Bang. Ya. Biar semua pemirsa di seluruh tanah air dimanapun Ya. bisa, karena doa ini penting banget ya Bunda. Karena setan mengincar terus kita, anak kita, keturunan kita karena dendamnya, karena hasutnya. Allahu Akbar. Dan doa orang tua sangat mustajab. Makanya Nanda sengaja ngulang-ulang supaya mantap. Fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Berulang-ulang itu sangat bermanfaat untuk orang beriman. Ayo Bang. Ini anak banyak bacaannya. Ya, kita anak banyak, laki-laki atau perempuan sama saja pakai kum ya. Seperti kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzukum. Pakai Bi kalimatil. tidak kan? Ya, u'idzukum. Dal. Dal. A'udzu ya, dari seperti a'udzu. U'idzukum. Bi kalimatillahi tammati. Bi kalimatillahi Tammati. Min kulli syaitanin wahamah. Min kulli syaitanin wahamah. Wa min kulli ainin lamah. Wa min kulli ainin lamah. Artinya Bang? Artinya u'idzukum, aku mohonkan perlindungan kalian, untuk kalian. Bi kalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat kalam-kalam Allah, firman-firman Allah yang sempurna. Min kulli syaitan, dari semua setan. Setan ya, baik tadi dari kalangan jin atau manusia yang mengajak manusia. Bunda, termasuk setan manusia. Setan itu ada 2 Bunda. Jangan disebut setan itu hanya jin saja. Jin juga ada muslim. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Faman aslama faulaika tagharraw rasyad. Jadi ada muslim, ada kafir jin. Nah manusia juga ada minal jinnati wan nas. Ada juga manusia yang beriman, ada juga manusia yang kafir. Nah syaitan itu terdiri dari jin dan manusia. Yang berbahaya juga adalah syaitan manusia. Penculikan anak, ya kan Bunda? Tuh. Ini termasuk doanya ya Bang. Ya. Selamat dari penculikan. Tuh. Dari gangguan. Dari godaan. Dari ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Terus Bang terjemahannya. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah untuk anak kita. Dengan kalam-kalam Allah, firman-firman Allah, ayat Allah yang sempurna dari gangguan setan. Dan juga dari gangguan makhluk yang jahat. Hamah ini bisa diartikan hewan yang jahat. Hamah. Misalnya kayak ular, ya, kalajengking dan seterusnya. Nyamuk, demam berdarah. Nyamuk, demam berdarah. Nah ini doanya, Bunda. Supaya selamat demam berdarah. Jadi sesuatu yang menyebabkan manusia sedih itu hamah. Hamah. Ini kadang-kadang Bang, anaknya bukan dibacain Quran atau selawat. Nyanyi. Bahkan dengan ancaman Bunda. Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Anaknya terkejut, diancam. Kalau nggak tidur digigit, ketakutan dia. Akhirnya anak tuh nggak bisa tidur. Karena nggak bisa tidur, doa ibu kan mustajab. Kalau nggak tidur, digigit nyamuk. Besoknya kena demam berdarah. Datang nyamuknya. Pok, digigit. Tuh kan. Demam berdarah jadinya. Ada dokter di belakang. Ada Bang Novi Chandra juga. Aktor kita. Allahu Akbar walillahilham. Makanya Bunda doa, zikir, salawat. Allahu Akbar. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya
salam alaika salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Senang Bunda ya. Tadi doa tadi kita akan terus pelajari dan nanti terjemahannya. Juga di sini banyak anak-anak yang hadir tuh Bang. Bahkan ada ibu yang menggendong anaknya. Tuh jauh-jauh, mudah-mudahan anak yang ibu gendong jadi anak yang soleh. Amin. Anak-anak yang soleha. Amin. Allahu Akbar. Senang nih ngaji gini, suara anak-anak berlari-lari. Berkah ya Bang? Berkah insyaallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik Bang, tadi terjemahannya belum selesai. Ya, barangkali dari pemirsa juga baru ada yang nonton, kita ulang lagi doanya. Oh ya, Ya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzukum U'idzukum bikalimatillahi tammati bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. wa min kulli ainin lamah. Artinya tadi aku mohonkan untuk kalian kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari gangguan setan, kemudian dari gangguan yang membahayakan baik manusia atau makhluk yang lainnya, dan juga dari gangguan mata, ain lamah, yaitu mata yang hasut, yang iri, yang dengki, yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi ada kalanya ada orang yang melihat anak yang lucu, walaupun tidak niat untuk iri atau dengki, kata-katanya keluar, wah lucunya, kemudian ada setan yang lewat. Dan setan itu kemudian menyakiti anak itu. Ini bagian dari ain. Dan dalam hadis Nabi, andaikan bukan karena takdir kata Rasulullah, maka banyak umatku yang mati karena gara-gara ain. Karena sudah ada takdir Allah, maka tidak jadi. Tetapi tetap masih banyak orang yang sakit atau anak-anak khususnya terkena ain. Ya. Ada orang yang melihat seharusnya dia mengucapkan kalimat yang baik seperti Masya Allah, La haula wa la quwata illa billah, Subhanallah. Tapi yang keluar kadang-kadang ucapan yang pujian-pujian, yang mana pujian itu tidak disukai oleh setan. Nah, kemudian setan merasuk atau menyakiti anak yang kita puji. Maka sebelum memuji anak atau mengaguminya, kita puji Allah dulu. Subhanallah atau Bismillahi Masya Allah. Seperti dalam kisahnya dalam surat Al-Kahfi, ketika ada yang masuk kebun, baca Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Karena kalau kita melihat nikmat Allah dengan mengucapkan Masya Allah, berarti kita minta perlindungan, ya, harta kita, anak kita, apapun. Ada kisah oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Beliau rumahnya pernah kena hewan yang banyak sekali, ulat. Ulat ini sudah disapu, masih datang lagi. Disemprot, datang lagi. Kemudian beliau tanya ke istrinya, adakah sesuatu yang aneh tadi pagi di rumah ini? Kemudian beliau cerita istrinya bahwa ada orang Badui datang. Ini Syekh tinggal di Mesir dan sekarang beliau masih hidup. Beliau pengarang kitab Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan.
Kemudian istrinya bercerita ada seorang badui yang mana dia meminta rizki, meminta sedekah. Tapi ketika datang itu dia melihat terus takjub gitu. Melihat ini ada AC, ini ada kulkas dan sebagainya. Jadi keheranannya itu kemudian diikuti oleh setan yang menyebabkan penyakit ain tadi. Maka kumpullah setelah orang ini pulang, ulat-ulat itu menyerang di kediaman beliau. Nah, kemudian beliau mengambil air, dibaca ayat-ayat ruqyah. Dibaca surat Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, dan seterusnya. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diulang-ulang, airnya disiramkan ke sekeliling rumah, sehingga ulat-ulat itu menjadi hilang. Jadi kadang-kadang mungkin di antara kita, di rumah kita, atau siapapun, mungkin juga anak kita yang sakit, gak sembuh-sembuh, cepat ambil air, baca ayat-ayat ruqyah, dan mohon kepada Allah, diminumkan atau dimandikan, insya Allah akan menjadi wasilah kesembuhan dan obat syifa. Ini akibat karena penyakit disebabkan ain. Ain artinya mata, tapi maksudnya penyakit ain itu karena pandangan mata, baik yang iri atau yang takjub, ya. Karena heran melihat atau kagum, sehingga keluarlah ungkapan yang tidak didahului dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga setan masuk dan terjadilah penyakit yang disebabkan ain. Maka doanya ini sangat baik sekali kita amalkan, dan tidak hanya kita, Nabi Ibrahim juga sudah pernah mengamalkannya untuk mendoakan Ismail dan Ishak, dan terbukti semua keturunan Nabi Ibrahim adalah menjadi rasul. Ini salah satu doanya, dan kita semuanya memohon kepada Allah semoga keturunan kita menjadi anak yang soleh dan salehah, menjadi generasi pejuang dinul Islam, menegakkan agama Allah ini, insya Allah, amin. Ustaz. Allahu Akbar. Sudah saya diterjemahkan semua? Sudah. Subhanallah. Sudah hafal Bunda? Belum. Yang ketiga kali terakhir. Ya. Habis beliau membaca, Bunda baca sendiri rame-rame ya. Ya. Nanti juga pemirsa di rumah atau dimanapun. Karena ini satu doa aja. Ini kajian kita sekian menit. Dapat satu aja ini. Udah luar biasa manfaatnya. Allahu Akbar. Pelan-pelan Bang. Dan sengaja saya potong-potong doa ini. Ini bukan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran kan ada idghamnya. Misalnya min kulli syaitaniw wa hamatiu wa min kulli ainil lamah. Kalau ini doa karena dari hadis tanpa diidghamkan tidak apa-apa. Barangkali ada yang baru belajar tajwid. Jadi saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Insyaallah sudah hafal. Kalau belum hafal nanti bisa kontak saya di Rumah Sehat Az-Zikro. Amin, amin ya Allah. 77201473 insyaallah. Pelan-pelan Bang, berapa Bang nomor teleponnya? Ya, Bunda Rumah dengarkan Sehat Bunda. Az-Zikro. Nomor telepon, catat kalau ada gangguan setan pada anak Di kita Ruqyah. atau konsultasi ke nomor telepon beliau 021 021 77 77 2014 2014 73. 73. Ya. Ya, di Rumah Sehat Az-Zikro beliau. Rumah Sehat Az-Zikro. Jadi tempat terapi ruqyah syariah dan hijamah dan herbal insyaallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ustaz Syukur, kaifa ra'yukum? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang anak yang soleh, yang pertama, para ulama mendefinisikan apa yang disebut dengan soleh.
Man huwa saleh, siapa yang disebut dengan orang soleh. Al-qaim bihuquqillahi wa huquqi ibadihi. Orang soleh adalah orang yang menegakkan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Allahu Akbar. Ulang Ustaz. Ya. As-saleh huwa al-qaim bihuquqillahi wa huquqi ibadihi. Yang menegakkan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Tidak sedikit orang tua yang bangga jika anaknya cantik, tampan, populer, punya prestasi tertentu, tapi kadang jahat sama orang tuanya, kadang tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Ini belum disebut anak soleh. Kalau anak baru mampu sekedar memberi nafkah kepada orang tuanya dari hasil kerjanya, tapi sementara dia sendiri tidak berbakti kepada orang tuanya, belum disebut dengan anak soleh. Dan akibat dari memiliki anak soleh, kalau tadi disebutkan doa dari orang tua untuk anak, ada sesuatu yang dahsyat Rasulullah SAW sebutkan. Nanti di surga ada orang tua yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tua itu bertanya, "Anna li hadza ya Rabb?" Dari mana aku bisa mendapatkan ini wahai Tuhanku? Lalu Allah akan menjawab, "Bistighfari waladika laka." Karena istighfar, karena permohonan ampun dari anak-anakmu untukmu. Doa dari anak-anak untuk kedua orang tuanya ketika mereka orang tua itu sudah wafat. Ternyata akan menempatkan para orang tua di sisi Allah memiliki derajat yang tinggi. Dan ada satu cerita yang menarik, Ustaz Arifin, Kiai Ali, Ustaz Junaidi, ibunda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ayah sudah tidak mampu lagi bekerja. Anak yang belum dikatakan produktif dalam bekerja, masih kecil, kemudian membantu orang tuanya untuk bekerja. Setiap kali beliau bekerja, mendapatkan hasil selalu diberikan kepada orang tuanya. Dan apa yang didapatkan dari orang tuanya? Doa yang sangat indah. Allahumma rzuq ibniyal Qur'an waj'alhu min ahlihi. Allahumma rzuq ibniyal Qur'an waj'alhu min ahlihi. Ya Allah, karuniakan rezeki Al-Quran kepada anakku dan jadikan dia sebagai ahli Al-Quran. Anak ini terus bekerja sampai suatu hari seorang syekh yang alim bertemu dengannya. Apa yang kau lakukan anak muda? Seperti yang Anda lihat, aku bekerja mencari nafkah untuk keluargaku. Tolong, sediakan waktu sehari saja untukku. Artinya diminta untuk belajar kepada syekh. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, waktu terus berlanjut dan subhanallah. Akhirnya anak muda yang tadi bekerja untuk orang tuanya, duduk mempertahankan disertasi doktornya. Dan syekh-syekh yang alim itu kemudian mengagumi keilmuan anak muda tadi dalam bidang Al-Quran. Ketika semua orang berdiri untuk mengucapkan selamat pada anak muda itu, apa yang terjadi? Anak muda itu menitikkan air mata. Yang lain keheranan, tidak biasa para masyayikh, syekh-syekh yang alim itu berdiri karena kehebatan anak muda. Anak muda itu kemudian ditanya, bukankah engkau sekarang merasa bangga dengan apa yang telah kau capai? Anak muda itu mengatakan, justru pada saat ini aku teringat dengan doa ayahku. 20 tahun lebih lamanya beliau selalu mendoakan aku. Allahumma rzuq ibniyal Qur'an waj'alhu min ahlihi. Ya Allah, karuniakan rezeki Al-Quran kepada anakku, jadikan ia sebagai ahli Al-Quran. Sekian lama berdoa, hikmahnya untuk kita, jangan pernah bosan berdoa dan yakin kepada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan putus doa untuk anak ya bunda. Jangan putus doa baik, ucapan baik, sumpah yang baik untuk anak. Karena doa, ucapan, sumpah bunda mustajab.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu Allahu akbar walillahil hamd. Indah sekali tadi Bunda ya, ketika seorang ayah mendoakan anaknya kabul. Malah ada cerita Bunda, anak ini pergi ke dukun, lalu dia pakai jimat, jimatnya ditaruh di kantong terus Bunda, kemana-mana dibilang nih saya sukses. Suatu saat dia mengalami kerugian besar, sakit. Begitu ibunya tahu, apa kata ibunya? Ini syirik nak, mana jimatmu? Dibuang oleh ibunya. Kemudian ibunya mengasih selembar kertas, ditaruh di kantong anaknya. Ya Allah, sehatkan anakku ini. Berkahi dia ya Allah. Anak itu sehat. Anak itu kerja lagi. Lebih sukses dari yang pertama. Semakin berkah hidupnya. Ia pun mengasuh banyak anak yatim, dia bangun masjid. Setelah ibunya wafat, dia teringat kertas itu yang selalu dia jaga. Dia buka kertas itu. Ternyata isi kertas itu, ya Allah, hamba sebagai ibu anak ini titip kepada engkau. Berilah ia rezeki sehat walafiat. Rezeki yang berkah dunia akhirat. Subhanallah. Rupanya isi kertas itu doa. Maka itu jimat yang mujarab adalah doa. Doa orang tua. Tadi seperti doa apa, Bi? Doa orang tua untuk anak seperti doa Nabi untuk umatnya. Jadi sangat mustajab ya Bunda. Makanya sering-sering doa. Apalagi memang khusus doa di tengah malam. Karena itulah Arifin membiasakan setiap mau ceramah, mau dakwah, zikir setiap bulan Ahad pertama ya Bang. Nyamperin mama, minta doa mama, pamit sama istri. Nah, doa istri untuk suami mustajab. Apalagi doa istri. Allah, Bunda, doa Bunda sangat mustajab. Karena itu tadi yang dibaca oleh Ustadz Junaidi, jangan lupa ya. Masih ingat? Ini harus dicek langsung. Dan tidak boleh pulang. Nanti yang boleh pulang yang sudah hafal. Yang tidak hafal tidak boleh pulang. Biar belajar lagi. Allah, jangan-jangan ada yang sengaja nggak mau hafal Bang, supaya nggak pulang-pulang. Senang Bunda, ayo kita ulang lagi doa tadi. Biar seluruh pemirsa dimanapun mengikuti doa ini. Karena Arifin senang banget belajar. Diulang-ulang terus. Supaya ingat Bunda ya. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Mantap dah nih. Boleh pulang kayaknya nih Bang. Boleh pulang. Boleh kalau udah selesai. Subhanallah. Bunda, dalam Quran ada berapa kriteria anak? Bunda, yang pertama anak yang disebut zinatun.
Zinatun itu anak yang menang keren. Bunda, keren, penampilan keren, cantik, ganteng, bahasa Inggris, komputer, hebat. Tapi lemah Al-Qur'annya, lemah ilmu agamanya, lemah imannya, lemah akhlaknya. Maka ini akan membawa kecelakaan buat anak itu di dunia dan di akhirat. Demikian pula kedua orang tuanya ya Bi. Yang kedua, anak fitnah. Anak fitnah ini anak ujian untuk orang tuanya. Lahir cacat. Ada bunda anak yang lahir cacat? Nggak punya telinga, bahkan ada yang nggak punya kemaluan. Nggak punya. Subhanallah. Kecil-kecil, ada yang jantung. Ya, ada yang paru-paru. Ada yang dempet kepalanya. Ini ujian. Ujian dari Allah untuk orang tua. Anda sempat neteskan air mata ketika di pasar melihat ada anak yang kepalanya besar bunda, duduk di kursi roda, netes liur, netes di hidungnya air, kemudian mamanya yang di belakang terus membersihkan. Ayahnya menciumin anaknya, lalu masukkan ke mobil. Ya Allah, beri kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, dan surgamu di akhiratan itu ibu itu, untuk bapak itu. Luar biasa sabarnya. Lulus tuh dari ujian Allah. Bahkan ada anak kita yang meninggal. Ya bunda, baru lahir meninggal. Setahun 2 tahun meninggal. Wildanum mukhalladun. Anak-anak surga tuh. Yang ikhlas dengan qada Allah anaknya meninggal. Allah janjikan surga untuknya. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, yang ketiga. Anak aduwal lakum. Musuh bagi orang tua. Ya bunda, anak yang jadi musuh. Anak apa ini? Durhaka. Bukan durhaka bang. Anak durhaka. Dirawat, diasuh, disayangi. Begitu besar. Menyakiti hati orang tuanya. Melawan. Bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya. Na'udzubillahi min. Yang keempat, nah ini cita-cita bunda, cita-cita Nanda, Arifin, cita-cita semua kita. Anak qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Udah soleh, ganteng, soleha, cantik, hanan, bakti sama orang tua, nyenengin orang tua. Ya Umi dipanggil, nah lebaik Umi, sayang lebaik Abi, Allahumma dipanggil, apaan? Aduh senengin tuh. Kita masuk kamar, lagi baca Quran. Bunda Eteng, kan cerita ayah Eteng. Ketika masuk kamar, ngelihat anak lagi sholat tahajud. Masuk kamar jam 2. Ya. Malah ibunya lagi istirahat. Ngelihat anak jam 2, ngelihat. Bukan main PS. Lagi sholat tahajud. Sambil nutup orang tua pelan-pelan. Netes air mata. Allahu Akbar. Ya Allah. Indah ya bunda. Allahu Akbar. Kita pengen seperti itu. Nah anak soleh ini dididik dengan didikan yang baik. Kemudian pengajaran yang serius. Anda garis bawahi. Pengajaran yang serius. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Surah Luqman. Jadi
Luqmanul Hakim mengajarkan pada anaknya dengan serius, tidak sambil-sambilan. Sambil makan ngajar, iyalah. Sambil rekreasi ngajar, iyalah. Ya Bunda, tapi lebih utama serius, panggil, nak duduk. La tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Anakku, jangan sekali-kali kau sekutukan Allah, nak. Sesungguhnya syirik itu kezaliman besar kepada Allah. Allah itu ahad, nak. Allah itu esa, nak. Tidak beranak, tidak diperanakan. Tidak ada satu makhluk pun yang menyerupainya, nak. Dan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Tidak ada lagi, nak. Tancapkan itu pada hati anak kita. Pernah melakukan itu, Bunda? Nanda kumpulkan anak-anak. Nanda ajarkan itu. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tancapkan akidah itu. Dan ucapan ayah untuk anaknya mustajab. Diiringi dengan doa. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tancapkan itu. Yang menciptakan langit bumi Allah, nak. Semua ini yang menggerakkan Allah, nak. Ayah hidup, sebentar lagi ayah wafat. Siapa yang menghidupkan ayah, nak? Allah. Siapa yang sebentar lagi mewafatkan ayah, nak? Allah. Jadilah kalian generasi Rabbani, nak. Itu berulang-ulang Arifin wasiatkan pada anak. Allahu Akbar walillahil hamd. Bunda, ketika seorang ayah mengadu kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, ini sambil narik anaknya, ini anak saya, ini anak durhaka pada saya, nggak tahu bakti sama orang tua. Bunda, anak ini cerdas, berani. Wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak punya hak pada orang tuanya? Ya, kata Amirul Mukminin. Apa haknya? Sampaikan kepada kami, wahai Amirul Mukminin. Apa kata Umar bin Khattab? Hak anak pada orang tua. Pertama, mengajarkan tauhid, ibadah, akhlak kepada anaknya. Yang kedua, mencarikan mama yang terbaik untuknya. Yang ketiga, memberi nama yang terbaik untuknya. Itulah di antara hak anak yang dipunyai orang tua. Berdiri anak ini, wahai Amirul Mukminin, ayah saya tidak pernah mengajarkan tauhid, ibadah, akhlak kepada saya. Tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada saya. Yang kedua, saya punya mama musyrikah, wanita musyrik. Yang ketiga, wahai Amirul Mukminin, nama saya Ja'lan. Artinya apa, Bunda? Kuda liar. Apa kata Amirul Mukminin? Hei Bapak, sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau lebih dahulu durhaka kepada anakmu. Karena itu, teladan, pendidikan, pengajaran yang serius, hadiah yang memberi semangat pada anak, pujian, sanksi yang mendidik, dan makan rezeki yang halal. Kedurhakaan ayah kepada anak, pulang membawa rezeki yang haram. Kedurhakaan suami kepada istrinya, membawa rezeki yang haram. Bawa rezeki yang halal, masuk jadi darah, jadi daging, jadi rumah, jadi kamar, jadi bantal, jadi guling. Rumah yang halal mengundang keberkahan. Rumah
yang dibangun dari haram, mengundang setan. Kemudian yang terakhir, doa tidak pernah berhenti untuk kebaikan keluarga. Allahu Akbar. Terima kasih Ayahanda Kiai Haji Nurdin, Ustadz Ahmad Junaidi, Ustadz Ahmad, Ustadz Syukur, asatid semua, Bang Novi, semua. Allahu Akbar. Mama, istriku, keluargaku, semua. Ikhwatal iman, pemirsa MMC yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Kita tutup, jangan lupa sebelum ditutup, zikir Ahad pertama di Masjid Muammar Gaddafi tanggal 1 Juli. Ya, 11 Sya'ban. Ya, 1 Juli, 11 menjelang Ramadan ya Bunda. Hadir ya. Jangan datang jam 7 karena ribuan yang datang kayak kemarin 2-3 kilo macetnya. Usahakan kalau perlu malam sudah kita sholat malam bersama. Jam 2 sampai jam 4 dengan imam yang hafal Al-Quran. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maafkan Arifin banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bunda Juria? Silakan berdiri Bunda. Benar nama Bunda Juria? Ada yang maksa Bunda masuk Islam? Benar dari diri sendiri? Semua dengar Bunda ya? Tidak ada yang memaksa beliau untuk masuk Islam. Jadi benar-benar karena Allah. Ini syarat untuk diterimanya syahadat. Siap bersyahadat Bunda? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh. Aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa Muhammad utusan Allah. Demi Allah aku mengucapkan sungguh-sungguh sadar, zakat, sadar, rela, ikhlas, yakin, ya Allah, terimalah iman Islam Zuriyah, ampuni kesalahan dosa Zuriyah selama ini, ampuni dosa dan kesalahan saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
wabarakatuh.